dilakukan di buku landep ya karena dari nama landep itu mungkin diambil dari budaya kita dulu ngambilnya itu ya karena benda-benda tajam. Ya orang Jawa itu memang semua serba sakral. Itu karena ini dibuat dari laku, jadi tidak gampang-gampang. Kalau bagi saya keris lebih bagus kalau ada juga benda sakral, mamanya ada kul buntut, ada akik, mamanya gitu, batu mulia, tapi saya kan nggak pernah pakai. Saya dikasih aja, kalau nggak hilang ya saya kasih ke orang, karena saya tetap nyimpen keris. Nah, mungkin bisa diceritakan ringkas kenapa kok dilakukan dalam buku landep? Dilakukan di buku landep karena diambil dari namanya. Jadi buku itu ada 30, itu dibagi-bagi, namanya buku wayang itu ya untuk wayang, ini ringgit, namanya buku landep ya karena dari nama landep itu mungkin diambil dari budaya kita dulu ngambilnya itu ya karena benda-benda tajam, jadi kita ambil di buku landep. Terus mungkin ada apa Pak? Itu Borambe khususnya itu mungkin Borambenya itu ada sesaji. Sesajinya itu ada ya bermacam-macam, itu bisa kita lakukan, ada pamiter-liter, dan yang tidak lupa itu apa itu namanya, gecok mentah. Gecok mentah itu ya gecok tapi dari mentah, itu nggak bisa kita tinggalkan karena kita nggak tahu energi plus atau minus yang ada di situ, maka ada gecok mentahnya itu untuk hormat kita kepada alam-alam bawah. Cuma gitu aja. itu secara umum jamasan atau terus di buku landep saja sesaji? Kalau sesaji itu sebetulnya untuk umum, tidak landep, tidak. Jadi hanya karena kebetulan kita ngambilnya itu buku landep, ya di buku landep itu. Tapi umpamanya kita mau jamasi bulan tidak pakai buku, umpamanya pakai bulan suro itu, ya saya juga pakai gitu. Tapi saya makainya bukan bulan tapi buku. Terus mungkin terakhir ada harapan atau pada generasi muda ini? Kalau harapan itu terang, saya itu menginginkan tetap lestari paling tidak, dan generasi muda-muda itu tetap tahu apa itu pusoko. Betulnya kan mesti aji pusoko seperti itu bikinnya tidak gampang-gampang, tapi pakai laku, pakai pengertian, pengetahuan juga. Itu kan satu pusaka itu namanya ini tombak ini kan dari berapa ribu lipat kan, lipat-lipat. Semoga budaya kita yang sudah diakui oleh UNESCO itu kita lestarikan. Itu harapan saya. Ya. Mengapa ya keris itu menjadi benda sakral di orang Jawa? Ya, orang Jawa itu memang semua serba sakral. Itu karena ini dibuat dari laku, jadi tidak gampang-gampang.
Kalau bagi saya keris lebih bagus. Kalau ada juga benda sakral, umpamanya ada buntut, ada akik, umpamanya gitu, batu mulia, tapi saya kan nggak pernah pakai. Saya dikasih aja, kalau nggak hilang ya saya kasih ke orang gitu. Karena saya tetap nyimpen keris. Ya, kebetulan kalau satu hilang kerisnya itu umpamanya di hutan, saudara gitu datang lagi ya masih gitu. Jadi memang sakral itu, tapi bagi pembikin keris itu memang tidak mengatakan kalau keris itu alat pembunuh, tapi kalau bagi saya adalah bisa untuk membunuh. Tapi kesakralannya harus kita jaga. Ya, kalau namanya bisa membunuh kan tidak hanya keris, ya, batu pun juga bisa. Gitu. Ya. Memang dibuat sakral, karena namanya mesti aja. Ya, terutama kita atur sesaji. Sesaji itu kan suatu doa yang berwujud benda. Sesaji kita aturkan, setelah itu baru keris itu sebelumnya itu dikum dulu, dikum dengan air kelapa. Setelah itu baru dibersihkan, terus ada diwarangi, diminyaki, terus dikasih dicuci pakai air kembang. Terakhir ini dihinainkan. Ya itu supaya tidak ada air yang, kalau airnya ada itu gampang naik gitu.